Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, mari kita haturkan segenap rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa dengan limpahan karunia-Nya kita masih bisa menghirup udara segar, kita bisa masih berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang sudah cukup lama tertunda, kurang lebih 1 bulan. Bahwa pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Insyirah, atau bisa juga dikatakan surah Alam Nasroh, pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan, melimpahkan barokahnya kepada kita, maka marilah kita awali kajian ini dengan membaca lafaz kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji surah Al-Insyirah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan mulai ayat yang ke-5. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maka pada kesempatan kali ini, sore hari ini, kita akan melanjutkan. Kita akan mulai mengkaji pada ayat yang ke-5. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Baiklah, marilah kita kaji ayat ini. Kita artikan terlebih dahulu. Fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idha faraghta, maka apabila engkau telah selesai melakukan suatu perbuatan, amalan, fansob, maka kerjakanlah, bersegeralah untuk mengerjakan yang lain. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu lah, farghab, maka berharaplah. Nah, itu kurang lebih makna secara lafziyah, ya. Baiklah, kita bacakan saja ya tafsir ayat ini, kemudian nanti kita bahas ya sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan. Fa inna ma'al usri yusra, artinya ba'da dhayyiqi ya'ti al-faraju. Ba'da dhayyiqi, setelah datangnya kesempitan, ya, kesulitan, ya. Kesempitan itu adalah suatu situasi, keadaan ya yang sulit, ya, serba sulit, serba terdesak, ya. Mungkin ada permasalahan. Nah, kalau konteks dalam ayat ini, karena khitab ayat itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara tekstual, ya, konteks ayat ini pada waktu itu adalah berlaku pada kehidupan yang terjadi pada Rasulullah. Kesempitan, kesulitan yang berlaku pada Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah berdakwah di Makkah Al-Mukarramah.
di mana Rasulullah menghadapi intimidasi, menghadapi serangan-serangan ya dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang berat. Itu konteks pada waktu itu. Namun sejatinya ayat ini bisa berlaku secara umum ya. Untuk konteks Rasulullah ya, kehidupan yang terjadi pada waktu itu. Kemudian untuk konteks umat ya secara umum, yaitu permasalahan, kesulitan yang sedang dihadapi umat secara umum. Itu ketika kita berbicara mengenai konteks ayat ini, itu tergantung pada siapa ayat ini dimaksudkan. Ketika pada Rasulullah ya konteks kehidupan pada Rasulullah ya. Ketika kita luaskan maknanya ya, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari ayat ini ya, ini kita lihat pada kenyataan yang terjadi saat ini. Wa ba'da syiddati, dan setelah menghadapi suatu situasi yang berat ya, kesulitan, yakunul yusru, maka akan terjadi suatu al-yusru, suatu kemudahan ya. Wal makhraju, dan suatu jalan keluar ya. Jadi dalam lafadz yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini ya, wa ba'da syiddati, dan setelah datangnya suatu situasi yang berat, situasi yang sulit ya, yakunu, maka akan terjadi al-yusru, kemudahan, wal makhraju, dan jalan keluar. Nah, jadi ketika kita pahami ayat ini, Allah ingin menegaskan, Allah ingin memotivasi, Allah ingin menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semua ini ya, bahwa jangan pernah kita bersedih, jangan kita pernah berputus asa dalam hidup ini. Karena Allah sudah menjanjikan ya, jadi ayat ini merupakan suatu rumus ya, suatu kepastian ya, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi dalam kehidupan dunia ini, tentu bagi kita orang-orang beriman ya, tidak ada suatu kesulitan yang kekal ya. Tidak ada suatu masalah yang kekal. Artinya apa? Ketika hidupmu, hidupku ya, hidup kita ya, ketika kehidupan kita ini ya, sedang mengalami suatu problematika, yang namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Maka ada yang mengatakan ya, ketika ada orang yang curhat, kok saya ini banyak masalah, saya ini banyak persoalan. Yang namanya hidup itu ya pasti ada masalah. Jangankan orang hidup, orang mati saja ada masalah juga ya. Maka sepanjang kita hidup ini masalah selalu ada. Maka ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, masalah itu, persoalan itu, kesulitan itu bukan untuk kita lari darinya, menghindari masalah ya, melainkan kita akan menghadapi masalah itu, selesaikan masalah itu. Dan Allah sudah membuat suatu rumusan dalam surah Al-Insyirah ini ya, bahwa setiap kali ada kesulitan ya, problematika yang menghadang kita, pasti akan ada jalan keluar, akan ada kemudahan. Itu yang sudah dijanjikan Allah, dan kita harus optimis, kita harus yakin ya. Itu yang harus menjadi pegangan kita ya. Maka saya sampaikan pada saudaraku sekalian ya, dimanapun berada ya, saya yakin ya, saya sendiri punya banyak masalah ya, dan saya yakin juga tidak ada orang yang tidak punya masalah ya. Saudara-saudara sekalian pasti punya masalah, pasti punya persoalan. Maka kecil ataupun besar persoalan itu mari kita hadapi, dan kita berserah diri pada Allah, kita bersandar pada Allah ya. Kita yakin bahwa Allah itu Maha mampu menyelesaikan segala urusan. Maka bagi orang yang beriman tidak ada kata putus asa ya. Maka kalau ada orang yang putus asa, ada orang yang kemudian sampai bunuh diri karena suatu problem, itu bukan orang yang beriman. Karena bagi orang beriman pasti yakin dengan ayat ini. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ya. Tadi tegaskan ba'da syiddah ya, yakunul yusru wal makhraju, kemudahan dan jalan keluar itu pasti ada setelah kesulitan. Maka kita harus selalu optimis ya. Qala al-mufassirun. Nah, ini kita mufassir akan menyampaikan suatu pendapatnya terkait ayat ini ya, akan menggambarkan konteks ayat ini pada masa Rasulullah. Kemudian nanti akan kita ambil ibrah ya, untuk masa sekarang ini.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di Makkah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ya, fi dayyikin, berada dalam suatu situasi yang sulit ya, wasyiddatin, dan suatu yang berat ya, huwa wa ashabuhu, dia dan sahabat-sahabatnya. Jadi di sini Mufasir ingin menyampaikan bahwa dulu ya, pada waktu itu, pada zaman dakwah Rasulullah di Mekah, Rasulullah bersama para sahabat itu berada dalam situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat berat ya, di mana Rasulullah itu ya dihadang, dihalang-halangi dalam dakwahnya dengan segala macam cara ya, sampai puncak yang dihadapi Rasulullah itu adalah Rasulullah di boikot bersama para sahabatnya ya, diancam untuk dibunuh. Nah, bahkan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah itu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun sebagaimana yang sudah dijanjikan, setelah kesulitan akan ada kemudahan, selalu ada pertolongan Allah ya. Selalu saja ada pertolongan Allah yang datang di saat-saat yang darurat, di saat-saat yang gawat, sehingga Rasulullah selalu lolos, selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah ya, memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita lanjutkan. Bisa babi adzal musyrikin. Jadi sebab kesulitan Rasulullah itu adalah orang-orang musyrik yang menyakiti lirrasuli wal mu'minin, terhadap Rasul dan orang-orang mukminin. Fawa'adahu Allahu bil yusri, maka Allah menjanjikan dengan suatu kemudahan ya, bahwa nanti akan ada solusi-solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah itu. Dan itu sudah kita baca dalam Sirah Nabawiyah ya, betapa Rasulullah senantiasa ditolong oleh Allah sampai peristiwa hijrah, dan senantiasa dimenangkan oleh Allah ya, dalam suatu peristiwa yang namanya Fathu Mekah ya, yang sudah kita bahas dalam surat tafsir surah An-Nasr. Kita lanjutkan. Wa ka'anna Allah Ta'ala yaqul, seolah-olah Allah itu berfirman, Innal ladzi an'ama 'alaika bihadhihi ni'am al-jalilah, bahwa sesungguhnya Dia Allah yang telah memberimu nikmat dengan nikmat yang agung ini. Apa yang dimaksud nikmat yang agung? An-ni'mah atau an-ni'am al-jalilah, nikmat-nikmat yang agung. Apa itu? Yaitu nikmat berupa nubuah atau dinul Islam. Itu adalah nikmat yang paling agung ya, petunjuk ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu untuk kita semua itu adalah nikmat yang paling agung. Sayan suruka, maka pasti Allah akan menolongmu ala a'daika. Pasti Allah akan menolongmu wahai Muhammad, pasti Allah akan memenangkanmu wahai Muhammad ala a'daika, atas musuh-musuhmu. Itu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir surah Al-Insyirah ya, ayat yang kelima dan keenam. Maka kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Fa idza faraqta fansob. Kembali kita tegaskan bahwa khitab ayat ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika digunakan dhamir anta di dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah Rasulullah ya. Namun ibrahnya, hikmahnya, faedahnya bisa kita ambil kita umatnya ini ya. Jadi meskipun kitabnya Rasulullah Muhammad, namun kita bisa mengambil faedahnya, mengambil ibrahnya ya. Ayat artinya faida faroghta ya Muhammad ya, setelah engkau selesai wahai Muhammad min da'watil khalqi ya, dari mendakwai makhluk ya. Setelah selesai tugas dakwahmu atau setelah selesai engkau menjalankan tugas dakwah, fastahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau wahai Muhammad fi ibadatil khaliq, dalam beribadah pada sang khaliq ya. Ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dengan keseharian Rasulullah, bahwa keseharian Rasulullah itu setiap siang hari ya, dari bangun ya sampai kemudian tidur ya, Rasulullah senantiasa berdakwah ya, bergelut dengan perjuangan ya, dengan segenap tantangan yang sangat dahsyat, kesulitan yang sangat berat. Maka setelah malam hari ya,
bangun sepertiga akhir malam, Rasulullah bersungguh-sungguh melakukan qiyamul lail sampai-sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Jadi benar seperti yang disampaikan dalam ayat ini, ketika sudah menyelesaikan dakwahnya dalam sehari, ya malamnya qiyamul lail, kemudian esok paginya dakwah lagi, malamnya qiyamul lail. Itu keseharian yang dialami oleh Rasulullah. Sehingga qiyamul lail itu adalah suatu mi'raj ya, atau suatu naiknya atau Rasulullah ya, sebenarnya. Karena sholat itu ya adalah suatu Rasulullah. Dalam sholat itu Rasulullah berbincang-bincang dengan Allah ya. Rasulullah ya mengadukan segalanya, katakanlah ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam qiyamul lail betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah ya. Maka dari situ Rasulullah mendapatkan kekuatan ya, kekuatan jiwa ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan esok hari. Maka dari sini bisa kita ambil ibrah. Kalau kita ingin kuat menghadapi segala macam problematika dalam hidup, maka kita harus kuat qiyamul lailnya ya. Percayalah, orang-orang yang kuat qiyamul lailnya, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat ya. Dalam dakwah dia juga akan kuat ya. Dalam giroh semangat ya, perjuangan dia pasti akan kuat ya. Kemudian dalam menghadapi problematika, menghadapi permasalahan tidak akan mudah putus asa. Itu orang yang kuat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang kuat qiyamul lailnya. Maka ini perlu kita jadikan rumusan di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Kemudian dijelaskan lagi ya, pada penjelasan berikutnya. Wa idza intahaita min umurid dunya, apabila engkau telah selesai dari urusan-urusan dunia ya. Fa'at'ib nafsaka fi thalabil akhirah, maka fokuskan ya, dirimu dalam mencari akhirat. Ini bisa kita ambil ibrah ya. Apa yang dimaksud faida farokta fansop, untuk kita jadikan pelajaran bagi kita. Apabila kita selesai bekerja ya, untuk urusan dunia ini, mencari nafkah dan sebagainya, maka segera bersungguh-sungguhlah untuk mencari akhirat. Maka kemudian jangan sampai kita sibuk untuk urusan dunia saja sampai lupa akhirat. Jangan ya. Jadi setelah kita menyelesaikan urusan-urusan kita sudah selesai bekerja dan sebagainya ya, kita segera melaksanakan perintah Allah ya. Jangan sampai sibuk bekerja lupa perintah Allah ya. Sibuk bekerja lupa sholat dan sebagainya, jangan sampai. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat terakhir, wa ila rabbika farghab ya, ai ij'al hammaka wa raghbataka ya fima 'indallah la fi hadhihi dunya al-faniyah ya. Jadikanlah olehmu hammaka, harapanmu, pengharapanmu, hammun, pengharapan ya, wa raghbataka, dan segala pengharapan juga ya, fima indallah, terhadap apa-apa isi Allah ya, la fi hadhihi dunya al-faniyah. Jadi gantungkanlah harapanmu ya hanya kepada Allah saja. Jangan menggantungkan harapan terlalu berlebihan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, yang mana dunia ini adalah sesuatu yang fana ya. Maka orang yang menggantungkan harapannya terlalu berlebihan pada dunia yang fana ini dan lupa dengan Allah ya, tidak menggantungkan harapannya pada Allah, maka sejatinya dia adalah orang yang rugi. Mengapa? Karena dunia ini fana, sementara pasti akan rusak. Sementara Allah itu kekal abadi ya. Maka orang-orang yang menggantungkan harapannya pada dunia, maka dia akan ya hancur dengan hancurnya dunia itu. Harapannya pun akan pupus ya, dengan hilangnya apa yang diharapkan itu. Namun kalau dia berharap kepada Allah, berada karunia Allah, itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Itu yang harus menjadi catatan kita ya. Qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, maknanya adalah idza faragta min umuri dunya wa azghaliha, apabila engkau telah selesai mengerjakan urusan dunia dan kesibukannya ya,
fansab ilal ibadah, maka fokuslah segera kerjakan ya ibadah ya. Itu tafsir yang disampaikan Ibnu Katsir ya. Begitu selesai pekerjaan-pekerjaan kita, fokus ibadah ya. Jadi kerja ibadah itu suatu yang seimbang ya. Jangan kerja saja lupa ibadah ya, ibadah saja sampai tidak kerja ya. Jadi urusan dunia, urusan akhirat ini suatu yang seimbang ya, tidak boleh timpang ya. Ya, kerja saja lupa akhirat, nanti dia akan celaka ya. Kemudian sibuk beribadah saja tanpa bekerja juga tidak baik ya. Itu yang harus menjadi harapan kita. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kajian tafsir surah Al-Insyirah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Nun wal qalam wa turun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.